Baik, ini ada yang bertanya bagaimana hukum khuruj? Bukankah itu salah satu metode dakwah? Ya, ini khuruj ini istilah ya. Khuruj itu apa khuruj? Kalau bahasa Arab khuruj itu keluar. Kharaja yakhruju khuruja. Ya, keluar. Ya kalau dia diistilahkan keluar berdakwah itu bagus. Karena berdakwah di jalan Allah itu apa? Itu baik. Nah, cuman ketika memberi kondisi khusus, ketika memberi sifat khusus, ketentuan khusus, ini yang ditanyakan apa dalilnya. Tanyakan apa dalilnya. Karena itu saya belum terangkan ya. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah hakikiyah asliyah, asalnya memang bid'ah dari segala sudut. Dan ada bid'ah idhafiyah, bid'ah dari sudut yang disandarkan kepadanya, yang diikutkan. Iya, yang diikutkan. Misalnya, dia dzikir sambil dia gerak-gerakan badannya. Ya, ini bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Karena asalnya dzikir disyariatkan, cuma dia menggerakkan badan di situ. Itu adalah apa? Tambahan di dalam dzikir dengan sebuah sifat tidak ada pensyariatannya. Bahkan itu menyerupai gaya ibadahnya sebagian orang-orang kafir. Itu ada ya di masyarakat India dengan gaya seperti itu ada. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husayn rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi itu bentuk dari bid'ah idhafiyah. Sama dengan sholat malam. Sholat malam itu bagus, sholat malam. Tapi kalau di sholat malamnya dia masukkan padanya dikir-dikir atau rutinitas yang tidak ada dalilnya, maka itu menjadi bid'ah. Iya. Sama dengan keluar berdakwah. Dia keluar berdakwah bagus, mengajak manusia dakwah di jalan Allah itu baik. Tapi kalau dibatasi dakwah, kalau dia keluar 4 hari ada keutamannya begini, 7 hari ada keutamannya begini, 40 hari ada keutamannya begini, ya. Jelas ya? Diberikan bentuk-bentuk yang mengitarinya, itu masuk di dalam pembahasan bid'ah nanti. Baik. Sama dengan seperti ada yang sering menanyakan metode tarbiyah, metode liko. Ya. Ini kenapa kalian mengingkari liko, mengingkari tarbiyah? Bukankah itu ada di dalam syariat? Ya, ini kalimat-kalimat sering menipu manusia. Siapa juga yang mengingkari tarbiyah? Siapa yang mengingkari tarbiyah? Bermana ada orang yang perlu diajar, diberikan pendidikan. Siapa yang mengingkari liqa dalam artian kita berkumpul, bertemu, saling memberi nasihat, saling menyambut silaturahmi persaudaraan, itu adalah hal yang baik. Tapi yang diingkari itu bentuk tarbiyah, bentuk liqa yang di dalamnya ada rahasia-rahasia tertentu. Hanya diketahui oleh jemaah itu saja. Ya, sendal pun tidak boleh disimpan di luar, simpan di dalam. Sudut-sudut pembicaranya berbeda. Ada namanya sirriyatut tanzim, kerahasiaan organisasi. Itu hanya ada di pembahasan di tingkat itu saja. Yang di tingkat pemula-pemula ini belum dapat, belum boleh dikasih. Dia belum sampai ke pembahasan ini. Nah, ini yang beginian ini yang disebut sebagai bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Iya. Kalau di pembicaraan di depan umum, bagus. Ya, kita harus menjaga kesatuan Indonesia. Kita ini NKRI. Tapi kalau di pertemuan khususnya di dalam, enggak seperti itu. Karena asal pemikirannya dia tidak memandang pemerintah ini pemerintah ya syah. Itu cuma muka manis saja walaupun dia bicara depan televisi. Kita sudah mengerti orang-orang itu dari mana cara berpikirnya dan bagaimana mereka berpikir dan bagaimana tipu dayanya. Ya. Karena itu mereka sudah lakukan di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia ini saja. Dari tahun 70-an. Itu sudah terjadi di negeri asal keluarnya di Mesir sana atau di Suriah atau di sebagian orang yang terpengaruh pemikirannya di Saudi yang membuat trik-trik seperti itu gayanya. Maka itu yang diingkari dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan
Kalimat-kalimat itu jangan, kalau dia di sudut yang bagus, tidak ada pelanggaran, di bawah. Bahwa itu tidak ada masalah. Tapi kalau di sudut yang ada pelanggaran, celaan diarahkan ke sana. Baik.